Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jama'atul taqwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Fatir. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah mengetahui secara detail, secara teliti hamba-hambanya, dan Allah Maha melihat. Kemudian kitab ini diwariskan kepada hamba-hambanya yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba ini, hamba pilihan Allah ini yaitu umat muslim. Ada yang menzolimi dirinya sendiri, kemaksiatannya lebih kuat dibanding ketaatannya. Ada yang pertengahan antara kemaksiatan dan ketaatan. Ada juga yang pendahulu dalam kebaikan. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia yang besar. Kita lanjut di ayat yang ke-33 surat Fatir. Ayat yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jannah atau surga Aden, Jannatu Adnan, Aden. Mereka masuk ke dalamnya, dipakaikan pakaian mereka, dikenakan atau diberi perlengkapan asawira min dhahabin, gelang emas, walu'lu'a, dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Nah, ini bayaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka dipilih Allah, hamba-hamba pilihan ini dimasukkan ke dalam surga. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusakum wa amwalahum wa anfusakum. Sungguhnya manusia melakukan jual beli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi anna lahumul jannah. Apa yang ditawarkan oleh Allah? Jannah. Apa yang dibeli dari Allah kepada manusia ini, kepada mukmin ini, kepada muslim ini, yaitu amwal dan anfus, harta dan jiwa. Berarti manusia yang telah melakukan perniagaan dengan Allah, jual beli dengan Allah, itu harusnya memberikan seluruh kehidupannya untuk Allah.
memberikan seluruh jiwanya, memberikan seluruh hatinya. Itulah makna dari ikhlas. Al-ikhlas, hanya menyerahkan segala sesuatunya dengan aturan Allah. Apa bayaran Allah? Bayaran Allah adalah jannah. Makanya ketika ada satu sahabat Nabi yang bertanya, wahai Nabi, kalau aku melakukan sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, aku menghalalkan apa yang dihalalkan, aku mengharamkan apa yang diharamkan, aku bersedekah, berzakat, dakhalal jannah, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi, na'am, benar. Jadi ini tujuan utama kita manusia berada di bumi ini, ia melakukan persiapan perjalanan kita menuju akhir. Nah, fasilitas apa yang kita dapat ketika kita berada di jannah? Dalam satu hadis Nabi disebutkan bahwa jannah itu tidak pernah terfikir, tidak pernah ada yang kebayang di mata, atau tidak pernah yang enak suaranya gitu, terenak suaranya. Jannah. Hanya ada ulama yang mengatakan jannah itu dari jannan, artinya teduh. Teduh, menutupi. Karena di sana banyak pohon-pohon yang cabang-cabangnya menempel sehingga bawahnya menjadi teduh. Banyak sebenarnya kata-kata jannah, jannatun naim, jannatu adn, kemudian nama-nama surga yang disebutkan, jannatul firdaus, yarithunal firdaus, mereka akan mewarisi firdaus. Gambaran surga itu banyak fasilitasnya. Salah satunya ini yang disampaikan di sini. Apa fasilitas surga yang disampaikan di sini adalah asawiro min zahabin, mereka dapat gelang dari emas. Emas adalah bayangan tertinggi bagi manusia mendapatkan kekayaan. Walaupun kalau menurut sisi resiko, emas itu ada yang punya lebih resikonya ketika dia nabung, misalnya nabung pakai emas atau nabung pakai uang. Nabung pakai emas cenderung lebih aman karena daya tukarnya terus sesuai Sementara nabung pakai, tapi kelemahannya kalau nabung pakai emas, dia agak sulit dicairkan, butuh waktu. Beda dengan nabung pakai uang. Kalau nabung pakai uang kan gampang aja dicairkan. Ini emas, dan emas memang cenderung sama nilainya dengan apa kita nyebutnya harga emasnya sesuai dengan takaran atau jenis barangnya gitu. Ini kita perlu sedikit tahu emas itu harganya sesuai dengan barangnya, beda dengan uang kertas kita. Coba bayangin kertas harga 100.000 gitu. Itu kan kertas doang Nah kalau emas ada bentuknya memang. Nah ini namanya makanya tidak bisa kita sembarangan membuat uang kertas atau uang logam, terutama uang kertas, kalau kita tidak mempunyai cadangan emas gitu. Berbahaya gitu. Nanti banyak uang kertasnya tapi nggak ada kekayaannya sebenarnya gitu.
Makanya untuk zakat juga ukurannya adalah emas, ya. Logam yang dipuja banyak orang, ya. Jadi di surga itu kita dapat gelang dari emas. Ada yang menyatakan bahwa di dunia perhiasan emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki, ya. Karena itu bakal jadi perhiasan dia nanti di akhir. Ya. Selain dapat emas, ya. Nah, mungkin ada yang pikir begini, Pak, saya mau udah banyak emasnya, Pak, ngapain nanti? Di sini aja udah ada surganya. Iya kan, saya bilang tadi, nggak pernah kepikir surga itu, nggak pernah kelihat, nggak pernah kebayang, ya. Jadi mungkin jauh lebih luar biasa, ya. Memang manusia begitu, ya. Kalau dia punya satu gunung isinya emas, dia pengen gunung satu lagi, ya. Kalau punya 2 gunung, pengen 3 gunung kalau perlu isinya emas itu, ya. Nggak pernah puas manusia itu, ya. Selain emas, Allah memberikan fasilitas juga yang berbeda. Walu'lu'ah, mutiara. Nah, mutiara juga bagian dari perhiasan. Kemarin kita sudah sampaikan, kapan ya? Waktu itu kita sudah sampaikan, di dalam laut selain kita mendapatkan ikan yang berbeda rasanya dari airnya, ya, ikan yang segar, daging yang segar, ya, lahman thoriyan. Kita juga mendapat perhiasan, ya, dari laut, diantaranya adalah mutiara, ya. Mutiara. Nah, mutiara, kalau kita tahu memang luar biasa, ya. Ada perjuangan juga untuk mendapatkan mutiara kalau di dunia, ya. Harus nyelam, harus ini, harus. Saya nggak tahu apakah mutiara itu bisa diternakan di luar laut, ya. Kerang mutiara itu bisa diternakan di luar laut gitu, ditaruh di akuarium gitu, terus dia jadi, nggak tahu juga saya. Tapi menunjukkan bahwa ini pun perhiasan yang disuka oleh manusia dan butuh perjuangan untuk mendapatkan, ya. Sama seperti emas, ya. Harus menggali, nggak semua bumi ini punya cadangan emas, gitu. Beruntung di Bogor itu ada tempat emas tuh di Pongkor. Jadi udah kebayang lah kira-kira, ya. Ada mutiara, walibasuhum fiha harir, pakaiannya diberikan, yaitu sutra. Nah, makanya hadis Nabi, ya, tidak boleh memakai emas, tidak boleh memakai sutra anak laki, khawatir nanti terlena, ya. Ya, jadi sutra, saya juga nggak tahu, kayaknya nggak pernah saya pakai sutra, katanya mahal, ya, sutra ya. Ya. Sutra dari mana sutra? Dari ulat sutra, ya. Makanan ulat sutra apa? Itu mulberry, ya. Kalau bahasa kita apa ya namanya? Apa ya? Mulberry, ya. Mulberry itu apa ya bahasa kita, ya? Murbei. Nah, makanannya tuh ulat sutra tuh murbei. Nah, di surga nanti pakaiannya sutra, ya. Berarti pakaian terbaik lah kira-kira, perhiasan terbaik, pakaian yang terbaik, ya. Nah, 3 ini, ya. Jadi gelang emas, mutiara, dan harir ataupun sutra, ini materi yang dirasakan, ya. Materi, sesuatu yang dirasakan, ya. Terwujud, ya, dirasakan. Tapi apakah fasilitas surga hanya itu? Banyak, ya, orang yang mempunyai materi itu, ramai yang mempunyai materi, mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan dalam materi.
Ya. Ada yang sudah punya mobil sekian, punya rumah sekian, harta di mana-mana, dia nggak bahagia. Ya. Jadi kalau perlu gelangnya di kerincing-kerincingin ya, gitu. Tapi nggak bahagia. Makanya jangan aneh kalau ada yang selebritis misalnya ya, kena narkoba, di luar negeri bahkan ada yang bunuh diri. Apa yang mereka cari? Mereka sudah ketemu semuanya, tapi nggak bahagia. Ya. Makanya jangan terlalu terpesona dengan selebritis, jangan. Ya. Terpesonalah kita, irilah kita dengan orang yang punya ilmu, diajarkan, dimanfaatkan. Irilah kita dengan orang yang punya harta, diinfakkan gitu. Ya. Itu boleh kita iri itu. Ini kan kita iri sama orang yang bungharo ya, yang kaya aja. Andai kata aku berubah nasib gitu ya, tuker nasib sehari saja sama dia, pasti saya bahagia. Dia jadi saya jadi dia gitu kan. Belum tentu itu, belum tentu bisa. Ayat selanjutnya ini juga fasilitas yang melengkapi jannah. Fasilitas yang melengkapi jannah. Ayat ke-34. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, ya, pujian bagi Allah yang sudah menyingkirkan bagi kami kesedihan, ya, duka cita. Sesungguhnya Tuhan kami adalah betul-betul ya, Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Nah, ini penghuninya hilang duka cita, hilang hazan. Kalau dalam, dan bahasanya lembut ini. Saya pernah baca itu. Salah satu ulama tidak disebutkan huzn juga berarti al-huzn itu juga berarti duka cita, tapi di sini sebutkan hazan, cenderung lembut, nggak sulit mengeluarkan kata-katanya ya. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Jadi lembut gitu, masya Allah, itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab tuh sampai begitu tuh. Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-Quran itu begitu tahu gitu. Intonasinya, intonasi suara yang keluar itu sesuai dengan maknanya. Ya. Makanya bahasa Arab dipilih, salah satunya ya, bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Dan kita perlulah mempelajarinya. Karena tidak ada satu bahasa lain di dunia ini yang bisa memahami Al-Quran kecuali bahasa Arab. Ya. Jadi kembali lagi itu dari sisi bahasa ya. Ini suasananya lembut itu. Kita mendengarnya nyaman sekali. Wa qalul hamdulillah. Mereka berkata alhamdulillah, pujian bagi Allah. Siapa? Penghuni Aden ini, penghuni Jannah Aden ini. Pujian bagi Allah, segala puji bagi Allah yang sudah menyingkirkan kami dari duka cita, kegalauan. Wah, berarti ini dapat fasilitas fisik, dapat fasilitas non fisik. Apa? Nyaman, ya, tenang. Wah, itu yang kita cari itu ya. Ya, semakin membuat kita rindu ya, membuat kita rindu kepada
negeri akhirat ini, negeri yang kita harapkan. Pak, boleh gak sih kita beribadah mengharap surga? Boleh. Boleh gak Pak kita beribadah mengharap ridho Allah saja, tidak mengharap surga? Terserah. Kalau diridhoin Allah ya pasti masuk surga lah. Ini logika aja. Ya. Jadi boleh. Karena memang itu yang ada di pikiran setiap mukmin. Apakah saya akan masuk surga kalau melakukan kegiatan ini? Kalau melakukan amal ini saya masuk surga gak? Ini ada cerita sedikit. Nanti saya bikin bagus ya. Mudah-mudahan ini kita angkat ada seorang dokter lah ya yang menyatakan ketika pasiennya agak ragu dalam satu operasi ya. Apa dia bilang? Ibu datang kemari nih ya. Ini untuk apa? Untuk ibadah bukan? Ya. Untuk ibadah? Iya, kalau untuk ibadah udah jalanin aja. Ya. Alhamdulillah saya tahu. Ya. Maksudnya saya tahu tuh, saya mengerti jalur yang harus dilakukan untuk penyakit ibu, kira-kira begitu. Dan akhirnya dengan cara itu ibu itu mau dioperasi. Begitupun dengan yang lain, bahwa berobat itu adalah ibadah. Ya. Berobat, ya. Mendapat pengobatan adalah ibadah. Ya. Nanti akan diukur tuh kesabaran kita. Kesabaran kita terhadap penyakit ini, ya. Kesabaran kita menjalani hari-harinya, kesabaran anak istri, saudara kita, ya. Itu yang diuji itu. Ya. Dokter ini mengatakan, ya Allah menghargai proses. Gitu. Proses untuk menuju kesembuhan itu pun ibadah. Ya Masya Allah. Jadi profesi dokter tuh gitu. Dan memang salah satu maqasid syariah, ya guru saya tuh yang bilang tuh gitu. Apa maqasid syariah? Salah satunya adalah menjaga nafs, menjaga jiwa, menjaga diri. Ya. Perlu kita menjaga diri, ya, termasuk mengobati. Kembali lagi kepada hal yang tadi, bahwa apakah yang saya lakukan ini akan mempercepat, melancarkan jalan saya masuk surga? Begitu. Ibu-ibu masak, menyiapkan anak sekolah, nyuci dan sebagainya, termasuk bapak-bapak, karena bapak-bapak juga harus bisa masak ya. Apa harus Pak? Ya semampu mungkin lah, karena Nabi kan begitu membantu istrinya. Kalau kita niatkan itu ibadah, ya jadi hilang lelahnya. Ya. Coba kalau kita nggak siapin tuh anak-anak kita ataupun suami kita misalnya ya, nggak kita siapin lah sulit dia bekerja juga kan. Sama ketika suami di rumah juga ya baguslah membantu orang rumahnya, ya. Mengajak anak-anaknya untuk membantu pekerjaan ibunya, bagus, dan itu ibadah. Kalau lagi ada perdagangan ataupun bisnis, dicek itu, wah saya melakukan transaksi ini, transaksi ini akan memuluskan jalan saya menuju surga gak gitu ya. Kalau Ustadz Jainuddin MZ itu bilangnya, apakah Allah ridho kalau saya melakukan ini? Allah ridho gak gitu? Itu Kiai Haji Zainuddin MZ kalau lagi ngomong begitu dia, saya melakukan ini Allah ridho gak? Kalau bahasa lainnya, saya melakukan ini semakin mulus ke jalan kita ke surga gitu. Ya, makanya kalau kita mengeluarkan uang itu dicek gitu, apakah ini transaksi ini halal atau tidak. Ya, transaksi ini bisa memuluskan jalan saya ke surga gak gitu. Ya. Jadi azhaba annal hazan, di surga dapat fasilitas hilang semua duka cita.
Jadi secara psikologis itu juga dapat gitu, secara mental juga dapat gitu. Ya, nggak kayak tukang parkir. Kalau tukang parkir kan, ya, profesi tukang parkir itu kan nggak punya mobil. Yang punya mobil ya orangnya ya. Padahal dia banyak banget kan. Sekali parkir misalnya ada 20, ya. Tapi bukan punya dia gitu. Ya. Inna Rabbana la ghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami betul-betul memang Maha Pengampun, Maha mensyukuri hambanya yang mau taat padanya diberikan itu apa? Reward ataupun hadiah. Betul. Ya. Benar-benar bahwa Allah itu Maha Pengampun. Benar-benar bahwa Allah itu mensyukuri. Kita mestinya lebih bersyukur kepadanya karena udah diberikan banyak nikmat ya. Ya. Pak, kok Bapak bilang banyak nikmat, saya dapat ujian dulu Pak gitu. Ya. Ada yang begitu kan? Ya udah sholat, sudah ini tapi nggak dapat juga Pak nikmatnya. Mana yang Bapak bilang tuh bahwa kita dapat nikmat kalau kita ibadah? Kita ibadah aja udah nikmat itu. Kita bisa ibadah itu nikmat loh. Ya. Karena ada orang yang tidak bisa ibadah. Sibuk ngurus sana ngurus sini, nggak bisa dia. Kakinya begitu kuat kalau dia main bola, kakinya begitu kuat kalau dia jalan ke sana ke sini, tapi kakinya begitu lemah kalau datang ke masjid. Badannya begitu kekar, tapi dia nggak sanggup untuk puasa. Uangnya begitu banyak, ngeluarin duit waktu sholat Jumat 2000-an misalnya. Nggak sanggup dia keluarkan uang itu yang untuk warna biru, ya, atau warna merah dikit, 10.000 warna biru 50.000 ya, atau warna coklat lah, yang dikeluarkan warna kelabu, ya. Dia nggak sanggup mengeluarkan itu. Ya, jadi ibadah itu kenikmatan. Ya, kita sudah datang ke masjid, ke majelis taklim, ke musola, menuju orang yang memberikan kita ilmu, itu kenikmatan. Ya, itu perlu disyukuri gitu. Bukan cuma dapat uang aja yang disyukuri. Ya. Anak-anak tidak kena narkoba saja itu perlu disyukuri. Anak-anak nih, anak-anak kita pergaulannya terjaga, tidak kena narkoba, tidak kena pergaulan bebas ya. Itu perlu disyukuri. Istri kita juga mau ya melayani kita dan sebagainya, itu perlu disyukuri. Ya. Dapat suami mungkin uangnya nggak banyak juga, tapi dia mau datang, mau berusaha, mau jalan, mau bergerak, itu perlu disyukuri. Masalah rezekinya belum nambah itu urusan Allah ya. Santai aja, Allah punya aturan nanti ya. Ini ada cerita sedikit bahwa pengalaman alhamdulillah di komunitas pendidik Nusa itu salah satunya membina anak-anak SMP terbuka ya. Anak-anaknya dulu wah, satu biasanya ya anak-anaknya ini ya karena mempunyai kekurangan ya, berarti dia kadang-kadang caper lah, cari perhatian lah, atau agak sulit diatur ya waktu SMP itu. Dan kita lihat kondisi latar belakang rumahnya gimana. Ada yang ditinggalkan bapaknya ya, macam-macam lah. Kalau ditinggalkan bapaknya meninggal ya iyalah yatim namanya. Ini ditinggalkan bapaknya, ibunya menanggung dirinya sendiri dan anak-anaknya yang banyak ya. Ada juga yang buru jahit bapaknya misalnya. Lah dengan pendidikan, dengan dia berusaha untuk kita motivasi dan sebagainya,
Allah berikan dia jalan ke SMA misalnya, sekolah menengah atas, lalu sampai kuliah, lalu bisa bekerja dengan baik, bisa mengangkat keluarganya. Bukan satu dua yang begitu. Butuh proses, butuh waktu. Ya. Ya, lanjut lagi. Sedikit lagi. Ayat 35 surat Fatir. Alladzi ahallana daral muqamah min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ya. Allah yang menempatkan kami ke Darul Muqamah. Darul Muqamah apa itu? Tempat yang kekal, ya, karena karunia-Nya min fadli. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Enggak ada capek, enggak ada lelah, tidak menimpa kepada kami. Tidak capek, tidak lelah, tidak bosan. Wah, ini luar biasa ya, orang yang masuk surga itu digambarkan begitu. Ya. Tidak capek, tidak lelah. Capek dan lelah itu serta bosan adanya di dunia. Kalau di surga sampai disebutkan tidak ada haid. Di surga tidak ada kotoran. Di surga. Ya. Tidak ada capek dan lelah. Ya. Gundah gulana tak ada itu. Galau itu nggak ada di surga. Galau cuma ada di sini ya. Buktinya orang-orang galau kelihatan parpan. Apa itu? Lihat aja di status WA-nya atau di medsosnya. Kalau yang nggak punya medsos ketahuan juga parpan. Gimana? Kok taunya gimana bahwa ibu itu galau? Lihat aja di warung tuh suka banyak ngobrol. Iya kan? Kok parpan tahu sih? Ya kadang-kadang kalau saya ke warung dengerin juga. Sembari apa? Sembari memilih-milih sayuran gitu. Dengerin iya po, macam-macam. Iya, nah. Ketahuan juga kan galau ya kan? Di dunia tuh galau. Kalau di akhirat, di negeri jannah, di jannah itu nggak ada galau. Ya. Mau nggak kita begitu? Ini kalau ada yang dengerin, mau parman? Ya ayo kalau mau bergerak. Jalan ke majelis taklim, jalan ke masjid, jalan ke musola, datangi orang-orang yang mau berbuat baik. Ya, era parman kumaha isin, ya, isin atau parman, saya kan, ya gimana tuh, badan saya tatoan, masa, coba lihat tuh di TV saya reality show itu, yang tatoan itu, mukanya tatoan. Tapi dia hafal Quran. Masya Allah. Kita jadi malu. Artinya dia begitu kuat untuk mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran. Jadi jangan menjadi halangan. Kok Pak Arfan tahu sih di sini ada yang tatoan? Ada, orang saya sering lihat. Ya, yang penting jalan, datang ke masjid, ke musola, ke majelis taklim. Apa yang kurang di kita? Oh, saya baca Qurannya kurang, Pak Arfan. Ayo jalan belajar. Minggu pagi ada. Kalau bukan di tempat Pak Arfan boleh nggak? Boleh, kepada siapa saja. Yang penting jalan gitu. Karena kita mau mempercepat jalur kita, jalan tol kita menuju jannah. Menyingkirkan duri-duri di jalanan. Harus ada gerak. Jangan cuma anak-anaknya aja yang rame. Tapi udah bagus nih, alhamdulillah ya. Setiap maghrib itu kurang lebih setengahnya udah anak-anak dan remaja. Tinggal bawa bapak anak-anaknya aja yang belum ketemu nih. Bapak ini kan saya tahu lah, bapak ini belum pernah datang, tapi anaknya rajin ke musola. Alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya akan menguatkan bapaknya. Ya, bapak ini belum datang di musola nih. Si Anu belum. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua sehingga menjamin kita punya tiket langsung, tiket menuju jannah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.